Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam malam Jumat, salam lemeskan ototmu dan pikiranmu. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening, dengan market yang boring. Tapi ya kita pantau terus, walaupun boring ya tetap harus pantau. Ada apa ya kan, ke depan gimana tetap ini ya kan. Sambil ya lihat-lihat momen ya kan. By the way, ini nanti kita bahas ya. Semalam itu Jerome Powell speak. Nah itu semalam ada summary proyeksinya gitu. Kan beberapa bulan ini ada pertemuan FOMC meeting nggak diberikan proyeksinya. Semalam ada summary proyeksinya ya. Jadi ya masih proyeksinya ke depan belum ada niat cut rate dia ya. Jadi nanti kita bahas. Sebelum itu, ini saya buat video posisi market cap 3 triliun, 26 billion. Volume transaksi turun 9,7% di 112 billion ya. Nah, yang nggak enaknya BTC DOM-nya juga menguat 64,1. Makanya altcoin semakin kegenjat ya. Dibanding kemarin lebih drop lagi altcoin ya. Lebih turun lagi. Fear and Greed posisi di 48 netral. Altcoin seasonnya naik dikit, kemarin 20%, ini 23%, tapi ini bullshit datanya. Nggak gimana ini. Ya kan nggak ngaruh, karena walaupun dia altcoin seasonnya 23% dibanding kemarin 20%, justru saat 23% banyak altcoin yang lebih drop ke bawah gitu dibanding kemarin harganya ya. Nah ini saya buat video BTC di 104.941 ya, hampir ke 105 lah di posisi gitu ya. Mungkin ya hari ini marketnya sekitar 104 poin sekian atau naik 105.200 gitu ya, 300 nanti turun lagi mungkin gitu. Sementara dia posisi sideways di situ. Ethereum di 2524 sekarang ya. Ini altcoin ya pada turun dengan semakin menguatnya BTC DOM ya, dan volume di altcoinnya kecil, makanya makin kegenjat. Ditambah semalam proyeksinya si Jerome ya nggak terlalu ngedukung gitu ya. Hari ini saya ada masuk saw dikit ya, ada masuk saw dikit. Tadi di 3378 saya ambil posisi short sawnya ya, karena saya pikir biasanya kalau udah habis FOMC gitu, Mbak Jerome juga posisinya nggak ada positif ke market ya, harusnya saw agak diskon gitu ya, mudah-mudahan ya. Tapi juga ini test water juga saya, karena lihat hari ini juga nggak ada gimana event ya. Dan semalam itu juga dolar agak menguat balik, dolar indeks ya. Kemarin saya buat video kan di 98.1.2, ini agak naik 98.5, agak menguat tipis dolar. Nah maka kemarin gold diskon dia merah ya. Juga dengan ini data gembel turun ya.
di bawah forecast. Yang sebelumnya 250.000, ini perkiraan turun dikit di 246.000, justru di bawah forecast. Ini yang mungkin juga agak buat dolar agak menguat gitu ya. Nah, kita bahas ini. Jadi semalam itu si Mbak Jerome ditanya jawab, jadi dia belum proyeksinya itu, terus mereka keluarkan summary proyeksinya, itu perkiraan mereka. Justru perkiraan mereka itu inflasi akan naik lagi ya. Saya ada lihat datanya, saya lupa, saya nggak ini, tapi saya lihat ada proyeksinya, dia lihat inflasi naik lagi. Makanya semalam ditanya dia, kenapa Kak posisi sekarang ini udah rada turun ya, kamu bilang labor masih strong, stabil di 4,2, dia bilang kan stabil katanya, walaupun sempat ke 4,3, dia bilang ini di 4,2 bagus katanya gitu ya, stabil, jadi belum ada emergency untuk cut rate gitu ya kan. Terus wartawan ada yang tanya gitu, nah terus kalau misal kondisi gitu kamu nggak cut rate, kenapa tahun lalu itu di September sama Desember itu kamu cut rate gitu ya. Jadi dia jawabnya ini lagi, ya kita belajar dari itu katanya kan. Saat itu saya pikir inflasi bisa akan turun ya, kita lihat proyeksinya akan turun, maka kita putuskan untuk turunkan rate katanya ya kan. Padahal sebenarnya di September itu 50 basis point dia potong, termasuk big chunk gitu ya, dia sekali potong bukan 0,25 langsung 0,50, sebenarnya ya dia ngedukung Partai Biru saat itu, calonnya si Biden untuk maju ya kan, supaya kelihatan ini ya. Tapi setelah pemilu Partai Biru kalah ya, dia terus hold sampai sekarang dengan alasan sekarang ya semalam ya masih stabil ya, terus dia lempar ke arah tarif. Memang ada betulnya kalau dia bilang tarif ini, kalau mereka hitung ke depan, mungkin mulai bulan depan itu akan inflasi akan naik lagi. Dengan posisi sekarang agak stagflasi ya, ekonomi lemah gitu ya, apa penjualan stuck gitu kan sekarang di mana-mana gitu. Nah dengan tarif ini hitungannya dia bilang, dia paparkan itu perkiraan mereka ya dari pertemuan FOMC meeting itu, proyeksi mereka itu inflasi akan naik lagi. Jadi dengan inflasi akan naik, nggak mungkin dia akan cut rate gitu ya. Justru kalau inflasi naik, dia harus naikkan rate gitu kan, logikanya memang kalau inflasi naik dia harus cut rate gitu. Inflasi naik dia harus naikkan rate gitu. Jadi makanya, nah dengan kondisi begitu makanya ya kalau kita lihat proyeksi waktu di akhir tahun kemarin 2000 itu kan, proyeksi untuk 2025 masih ada diperkirakan cut rate 2 kali ya kan. Awalnya sebelumnya bilang 3, terus 2 kali turun. Ini kemungkinan untuk jangankan 2 kali, 2025 ini dia mau cut rate sekali aja sulit kalau dia udah perkiraan inflasi akan naik lagi gitu ya. Nah makanya market tanggapi ya nggak ini ya, hawkish lah market nanggapinya ya, dengan dia ngomong semalam yang dia paparkan. Misalnya kayak sekarang dia di Amerika rumah gitu ya, entah itu rumah, house atau apartemen, itu sebenarnya turun walaupun inflasi turun karena penjualan nggak ada, stagflasi di house market udah stagflasi gitu.
Makanya coba turunin harga, kasih diskon, tapi nggak ada yang belanja karena nggak ada duit, banyak yang ini, ya kan. Nah itu. Nah terus juga lebih ini lagi, dia masih nyatakan tiap bulan masih akan lakukan QT, quantitative tightening, ya. Sebenarnya kemarin itu buka celah dia QE, ya kan, diam-diam rahasia QE untuk selamatkan bond, ya. Dananya dia buat beli bond. Nah, sekarang dia bilang masih, ya sebenarnya udah nggak imbang. Ini udah kejadian. Jadi ini semua seberapa lama mereka bisa bertahan, ngolah putar sana putar sini, saya tunggu bom waktu aja gitu, ya. Dia bilang dia masih lakukan QT tiap bulan sekitar 5 billion, ya. Dia bilang masih akan ini, ya udah turun dari ininya. Dia bilang masih akan lakukan QT 5 billion. Nah makanya kalau dia lakukan QT, ya market ya kering lagi. Makanya ya kita lihatlah, sabar-sabar. Siapa tahu ada perubahan apa nanti, ya. Lagi nggak inilah, banyak hal yang satu sisi juga kita hati-hati dengan kondisi perang sekarang, ya kan. Nah Fed semalam juga ya nggak positif untuk market, apa yang dia sampaikan, ya. Makanya, tapi ya saya hari ini saya lihat saw aja lah, saya iseng saw tadi di 3378, saya pikir ya udah coba saya iseng, saya ambil short di situ, ya. Saya perkirakan mungkin bisa turun dikit, ya, dengan kelihatan dolar juga agak naik menguat gitu. Sedangkan untuk malam ini Tuesday, ya nggak ada, untuk Amrik nggak ada event gimana, ya. Tapi jam 7 BOE juga interest rate decision, nggak ada cut rate, ya. Ini juga mungkin nanti pounds ke gold gitu, mungkin pounds agak menguat dikit gitu, ya. Dia stabil kelihatan, maka mungkin aja gold bisa agak-agak merah dikit mungkin, kecuali kalau ada sesuatu entah apa, tiba-tiba ada serangan atau boom, bisa aja gold hijau balik. Jadi makanya saya cuma ya iseng lah, ini tes water, ya. Biar ada sedikit kegiatan. Lihat candle hari ini karena nggak ada kegiatan apa gitu kan, jadi ya mungkin itulah. Sedangkan untuk kripto hari ini lihat begini males scalping, apa yang mau di ini gitu, ya. Mau long dan nggak yakin dengan BTC yang menguat. Kalau mau short juga agak ini karena volume kecil, mungkin nggak gimana tuh. Ini mungkin posisi sideways sih, saya lihat posisi sideways saya rasa, ya. Dan satu hal lagi, ini berita penting. Ini yang saya kasih tahu, berita penting, ya. Jadi kondisi Amrik ini juga nggak stabil begitu. Jadi sekarang ini dia dalam banyak masalah. Satu sisi, ya, dia ini sekarang pantau antara perang Iran Israel, dia terlibat di situ, ya kan. Ini dia lagi dimainin gitu, ya. Ini bentar di sana, nanti kamu lihat lagi hangat di sini, nanti Rusia dengan Ukraina, nanti kamu lihat tiba-tiba manas, ya. Nanti Cina apa gitu. Nah di dalamnya sendiri, ya kan, itu akan terus demo karena di organik. Ini saya dapat info ini penting dengar. Jadi ternyata riot kemarin yang di LA itu intelijennya bilang terpapar itu di belakang George Soros danai. Dan satu hal lagi, kenapa dia danai, George Soros mau buat keributan, ternyata
secara rahasia timnya Trump ini mereka waktu Elon hapuskan USAID itu, ya ternyata mereka temukan ada dana USAID ini ya yang mereka olah ya yang dipakai masuk ke rekeningnya si Soros gitu ya. Dan Soros pakai dana ini untuk mendanai buat keributan di dalam Amrik gitu. Nah ini ada beberapa hal mereka temukan, maka mereka mau manggil dia tuh si Soros. Nah ternyata si George Soros ada dapat kabar dia mau diinterogasi, dia mau ini ya kan. Nah kawan ini dia kan punya power, punya duit, punya ini kan orang termasuk yang sangat kuat lah ya, bukan negara, benua bisa dia atur, ini manusia satu kan ya. Jadi dia sekarang lu mau interogasi gua, kalau apa bisa aja dia ditangkap gitu ya, lu mau usik gua gitu ya. Jadi dia buat keributan, ternyata saya dengar udah ada targetnya ya. Jadi nanti di mana ada 10 kotak target yang mau dibuat rusuh gitu, dan dia di belakangnya yang danai. Nah jadi makanya kondisi begini, kalau begini itu tetap ya nggak stabil Amrik ya. Ini dia diserang kiri kanan gitu ya. Jadi makanya market ini akan nggak tenang, nggak stabil gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu ambisi yang berharap all season ya, altcoin season, semakin tipis harapan. Kalau lihat dengan kondisi begini ya, semakin tipis harapan. Jadi ya sabar-sabar, hold coin yang sangkut. Saran saya kalau Anda ini switch, kalau misal koin yang Anda hold yang nggak jelas lah ya proyeknya atau apa, Anda udah minus banyak, saya rasa switch aja ke coin reserve. Walaupun Anda udah minus sekian, saya rasa coin reserve ke depannya akan punya market besar. Itu lagi di belakang layar lagi mereka setting gitu ya. Jadi itu aja lah masukan yang bisa saya sampaikan di video hari ini buat gambaran kalian. Tapi apapun itu ya, saya bukan penasihat finansial Anda, saya berikan informasi dan langkah-langkah ke depannya Anda putuskan sendiri biar tidak ada yang disalahkan. Dan saya sudah kasih news yang gratis buat Anda. Oke, jadi kalau masih ada hater yang nggak tahu terima kasih, ke laut aja. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.